Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syauki Novarius. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Cyber Asia semester 1 tahun akademik 2025-2026 program studi manajemen. Di sini saya akan presentasikan tugas yang pertama dari mata kuliah pengantar teknologi manajemen. Yang pertama ada bab 1, yaitu pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakangnya. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah merevolusi berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, bisnis, pemerintahan, hingga industri. Teknologi digital kini menjadi tulang punggung utama dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, berfungsi tidak hanya sebagai alat pengolah data, tetapi juga fondasi pengambilan keputusan, penyampaian informasi, dan inovasi. Di era globalisasi ini, konsep ekonomi digital muncul di mana aktivitas ekonomi sepenuhnya bergantung pada internet dan jaringan digital. Fenomena ini membuka peluang sekaligus tantangan, terutama terkait keamanan data, efisiensi sistem, dan kompetensi sumber daya manusia. Pemahaman mendalam tentang data, informasi, sistem bilangan, dan konversinya menjadi krusial bagi siapapun yang ingin memahami dunia teknologi secara komprehensif. Selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan. Definisi umum teknologi informasi, yaitu apa itu teknologi informasi, lalu ada unsurnya dan fungsinya. Yang kedua, ekonomi digital, yaitu apa pengertian dan karakteristik ekonomi digital. Yang ketiga, sistem komputer, yaitu bagaimana komponen dan cara kerja sistem komputer. Yang keempat, ada data dan informasi, yaitu bagaimana hubungan data dan informasi dalam pengolahan data. Yang kelima, ada jenis dan konversi data, yaitu apa saja jenis data, sistem bilangan, dan cara konversinya. Selanjutnya ada tujuan makalah. Makalah ini bertujuan untuk menjelaskan secara komprehensif konsep dasar teknologi informasi, struktur sistem komputer, karakteristik ekonomi digital, perbedaan data dan informasi, serta jenis-jenis data dan konversi sistem bilangan. Pemahaman ini esensial untuk navigasi di era digital sekarang. Selanjutnya ada bab kedua, yaitu pembahasan pengertian teknologi informasi atau TI. Teknologi informasi atau TI adalah payung besar yang mencakup seluruh teknologi untuk mengelola data menjadi informasi yang bermanfaat. Ini melibatkan pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, pengiriman, dan penyebaran informasi dalam berbagai format, seperti teks, gambar, suara, ataupun video. TI juga merupakan kombinasi teknologi komputer dan komunikasi, memungkinkan akses, pengelolaan, dan menyebarkan informasi secara cepat dan efisien. Perangkat TI meliputi komputer, internet, handphone, server, serta perangkat lunak seperti sistem operasi dan aplikasi digital. Pengertian menurut para ahli, yang pertama ada Hack dan Ken 1996. TI adalah sekumpulan alat untuk bekerja dengan informasi dan melakukan tugas pemrosesan informasi. Selanjutnya ada banyak lagi pemahaman dari para ahli tentang apa itu pengertian teknologi informasi. Kesimpulannya, TI adalah perpaduan perangkat keras, perangkat lunak, dan sistem komunikasi untuk menghasilkan serta menyebarkan informasi secara efektif. Selanjutnya ada unsur dan fungsi teknologi informasi. Yang pertama ada unsur dan fungsi teknologi informasi, yaitu komponen fisik seperti CPU, monitor, printer, server, dan router. Yang kedua ada data dan informasi. Apa itu data? Data adalah fakta yang masih mentah. Lalu selanjutnya informasi. Informasi adalah hasil olahan data yang bermakna. Yang ketiga ada perangkat lunak atau software, yaitu program atau instruksi untuk mengolah data dan menjalankan fungsi pada hardware.
Yang keempat ada prosedur, yaitu langkah-langkah atau aturan yang mengatur jalannya sistem informasi. Yang kelima ada manusia sendiri atau yang biasa disebut brainware, yaitu kita sebagai pengguna dan pengelola sistem TI yang mengoperasikan dan mengembangkannya. Selanjutnya ada unsur dan fungsi teknologi informasi. Pertama ada tujuan dari TI sendiri, yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dan komunikasi. Yang kedua meningkatkan produktivitas dan daya saing. Yang ketiga memecahkan masalah melalui sistem terintegrasi berbasis teknologi. Yang selanjutnya ada fungsi dari TI, yaitu pertama menangkap atau capture, yang artinya mengumpulkan data. Kedua mengolah atau processing, yaitu memproses data menjadi informasi. Yang ketiga menghasilkan atau generation, yaitu menyajikan informasi. Yang keempat menyimpan atau storage, yaitu menyimpan data dan informasi. Yang kelima mencari kembali atau retrieval, yaitu menemukan kembali data. Yang terakhir ada mengirimkan atau transmission atau mendistribusikan informasi itu sendiri. Selanjutnya ada sistem komputer atau otak di balik informasi. Sistem komputer adalah kumpulan komponen yang bekerja sama mengolah data menjadi informasi. Terdiri dari perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan pengguna atau brainware. Ketiganya harus terpadu untuk menghasilkan informasi yang bernilai guna. Komponen utamanya yang pertama ada CPU atau Central Processing Unit, yang kedua ada media penyimpanan atau storage, yang ketiga ada perangkat input maupun output. Selanjutnya ada konsep ekonomi digital. Ekonomi digital adalah aktivitas ekonomi yang berbasis teknologi digital. Selanjutnya produksi, distribusi, transaksi hingga konsumsi dilakukan melalui teknologi informasi dan komunikasi. Menurut Hartman di tahun 2000, ekonomi digital adalah arena virtual di mana kegiatan bisnis dilakukan, nilai diciptakan dan ditukar, serta hubungan dengan pelanggan dibangun melalui jaringan internet. Ini menciptakan ruang ekonomi yang terbuka, cepat, dan global. Contohnya seperti e-commerce, seperti Tokopedia dan Shopee, ataupun layanan digital seperti Gojek dan Traveloka. Ciri-ciri ekonomi digital menurut Don Tapscott, yang pertama ada knowledge, yaitu pengetahuan sebagai sumber daya utama. Kedua digitization atau data diubah ke format digital. Ketiga virtualization, yaitu aktivitas ekonomi tanpa lokasi fisik. Keempat ada molecularization, yaitu struktur organisasi fleksibel dan dinamis. Yang kelima ada internet working, yaitu kolaborasi antar organisasi. Keenam ada disintermediation, yaitu produsen langsung berinteraksi dengan konsumen. Ketujuh ada convergence, yaitu menggabungkan ke beberapa teknologi. Kedelapan ada innovation, yaitu dorongan inovasi berkelanjutan. Kesembilan ada prosumption, yaitu konsumen juga sebagai produsen konten itu sendiri. Yang ke-10 ada immediacy, yaitu kebutuhan layanan cepat dan efisiensi. Yang ke-11 ada globalization, yaitu menghapus batas geografis. Yang ke-12 ada discordance, dampak sosial bagaimanapun itu. Lalu ada dampak ekonominya dan ada budayanya dampaknya. Selanjutnya ada dampak dan peluang ekonomi digital. Dampak positifnya ini meningkatkan efisiensi dan produktivitas yang pertama. Yang kedua membuka peluang kerja dan wirausaha baru. Yang ketiga memperluas akses pasar dan layanan publik. Yang keempat mendorong inovasi di berbagai sektor. Selanjutnya ada tantangan. Yang pertama itu keamanan data dan privasi penggunanya. Yang kedua ada kesenjangan digital antara wilayah. Yang ketiga ketergantungan terhadap teknologi. Yang keempat persaingan global yang semakin ketat.
Ekonomi digital adalah transformasi yang memanfaatkan TI sebagai pilar utama, ditandai oleh digitalisasi, kolaborasi, inovasi, dan globalisasi. Ekonomi ini menjadikan proses bisnis lebih cepat, efisien, dan terbuka. Pemanfaatan optimal potensi digital dapat menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya ada data dan informasi, perbedaan dan hubungan data dan informasi. Selanjutnya ada fondasi pengambilan keputusan. Data adalah fakta mentah yang belum diolah tanpa makna yang jelas bagi pengguna. Bisa berupa angka, teks, simbol, gambar, suara, atau tanda yang mewakili kejadian nyata. Dalam TI sendiri, data adalah segala sesuatu yang disimpan, diproses, dan diolah oleh komputer sendiri secara digital menjadi bahan dasar informasi. Contoh data itu seperti karyawan Z masuk kerja 15 hari, maupun jumlah kecelakaan di jalan raya sebanyak 12 kasus, atau Persija menang. Nah, selanjutnya informasi. Informasi adalah hasil pengolahan data yang bermakna dan bermanfaat bagi penerima, memberikan konteks, relevansi, dan tujuan. Ini adalah data yang diproses, disusun, dan dianalisis untuk menjelaskan kondisi dan mendukung keputusan. Contoh informasinya yaitu seperti karyawan Z hanya masuk 15 hari karena harus merawat orang tua yang sakit. Yang kedua, ada seperti terjadi kecelakaan di bypass Soekarno-Hatta pukul 1 siang yang menyebabkan 4 korban jiwa. Selanjutnya ada perbedaan data dan informasi. Pengertian dari data adalah fakta mentah yang belum diolah, sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data yang bermakna. Selanjutnya ada sifat data yaitu belum memiliki makna, sedangkan informasi sudah memiliki makna dan nilai guna. Yang ketiga ada fungsi data, yaitu bahan dasar informasi, sedangkan informasi adalah alat bantu untuk mengambil sebuah keputusan. Bentuk dari data itu seperti angka, simbol, teks, gambar, ataupun suara. Sedangkan bentuk informasi itu berisi laporan, grafik, analisis, maupun kesimpulan. Kegunaan dari data yaitu belum dapat digunakan langsung, sedangkan informasi dapat digunakan untuk sebuah tindakan. Hubungan data dan informasi bersifat berjenjang. Informasi dihasilkan dari data, dan data adalah bahan dasar informasi. Kualitas informasi sangat bergantung pada ketepatan, keakuratan, dan relevansi data yang diolah. Jenis dan konversi data. Sistem bilangan. Jenis data berdasarkan sifatnya. Diskrit, yaitu bilangan bulat atau jumlah siswa. Kontinu, rentang nilai pecahan berat seperti berat badan 60,5 kg. Selanjutnya ada internal, dari dalam organisasi atau jumlah produksi. Eksternal, dari luar organisasi atau seperti tren pasar. Yang kedua, berdasarkan waktu pengumpulannya atau cross section. Yang pertama ada satu waktu tertentu seperti survei November 2025, maupun time series berurutan dari waktu ke waktu seperti data inflasi tahunan. Yang ketiga ada berdasarkan cara memperolehnya. Yang pertama ada data primer mengumpulkan langsung seperti survei kepuasan, maupun data sekunder yaitu sudah tersedia dari pihak lain atau biasa kita dikenal dengan laporan tahunan. Selanjutnya ada berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada kualitatif, yaitu berisi deskripsi atau kategori seperti tingkat kepuasan. Selanjutnya ada kuantitatif, berisi dengan angka, dapat dihitung seperti nilai ujian. Selanjutnya ada data dalam pemrograman komputer. Integrer atau bilangan bulat seperti float atau double, seperti bilangan desimal. Char atau satu karakter. String, yaitu rangkaian karakter. Boolean, konversi sistem bilangan.
N adalah menunjukkan nilai logika true or false. Sistem bilangan desimal basis 10 0 sampai 9, biner basis 2 0 dan 1. Contohnya seperti yang ada di gambar, oktal basis ke-8 0 sampai 7, heksadesimal basis ke-16 seperti yang ada di gambar juga. Mengubah nilai dari satu basis ke basis lain penting dalam pemrograman dan desain sistem digital. Berikut ada konversi sistem bilangan desimal ke heksadesimal seperti berikut, desimal ke biner, dan terakhir ada desimal ke oktal. Pemahaman jenis data, sistem bilangan, dan konversinya adalah dasar utama dalam TI dan komputasi digital. Sekian progres dari tugas pengantar teknologi informasi yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.